Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sampai jumpa lagi di Dia Gregorius. Nah, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Nah, setelah ini ada kakak-kakak yang akan membimbing kalian untuk mengikuti kegiatan Bina Iman. Kalian bisa duduk diam dan manis sambil mendengarkan kata-kata tersebut ya adik-adik. Baiklah, langsung saja. Halo, siapa kamu? Ayo ikut denganku. Inilah aku, lihatlah aku ingin jadi kawanmu. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan BIA hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai kegiatan BIA. Berkatilah kami pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan oleh pembina kami pada hari ini dapat kami resapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah kakak Yandi, kakak akan membacakan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi bersama dengan Kak Dian yang hari ini akan membawakan materi Bina Iman online hari ini. Nah adik-adik, tema pertemuan kita hari ini adalah bersyukur dan berserah diri. Nah tadi kita kan udah bersama-sama dengan Pak Yandi membaca bacaan kitab suci. Sekarang kakak tanya, bacaan kitab sucinya diambil dari Injil apa? Ya, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Adik-adik, hari ini kakak punya satu ayat emas yang akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu ada di ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama ya. Masih ada kan Alkitabnya? Yuk kita baca bareng-bareng.
Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maksudnya apa sih adik-adik? Kita baca sekali lagi ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena tema kita hari ini bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan, maka bacaan hari ini mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan tuh maksudnya gimana sih Kak Dian? Ada contohnya nggak? Ada. Salah satu contohnya adalah ketika kalian mau menghadapi ujian sekolah. Pasti kalian deg-degan kan? Terus kalian pasti ngerasa, aku udah belajar sungguh-sungguh nih. Kira-kira aku bisa nggak ya ngerjain ujiannya? Coba, ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau kakak sih pernah. Nah, terus maksudnya apa Kak? Apa kaitannya sama bacaannya? Kaitannya adalah ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang baik, kita tinggal menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan yang ngerjain ujian kita loh, nggak gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah berusaha, sudah belajar semampu kita berdoa kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku sudah belajar sekuat tenaga, aku sudah berusaha menghasilkan yang terbaik. Tuhan tolong bantu supaya aku bisa mengerjakan ujiannya. Nah, itu maksudnya berserah diri kepada Tuhan. Nah, sampai sini udah paham belum? Sudah ya? Bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Bacaan hari ini juga mengajarkan kita untuk menerima dan menjalankan semua yang terjadi dalam hidup kita. Bacaan tadi ada juga satu kalimat, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu maksudnya bisa jadi artinya itu beban, tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Terus, Tuhan Yesus pasti loh dengan sedia membantu dan meringankan beban kita. Tapi, kita tetap harus berusaha dulu ya, baru nanti Tuhan Yesus yang akan membantu. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya sebuah cerita yang akan melengkapi materi Bina Iman hari ini. Ada yang mau dengar ceritanya? Mau ya, kakak bacakan ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang petani yang membawa 2 ekor kerbau miliknya untuk membajak sawah. Adik-adik tahu kerbau kan? Pernah lihat dong. Kakak lanjut ya. Yang satu ukurannya besar sekali, yang satu lagi kecil. Nah, di atas bahu kerbau tersebut, Pak Petani memasang sebuah kuk yang terbuat dari kayu. Lalu ditaruh di atas punggung kerbaunya yang digunakan untuk menarik bajak. Mereka bekerja dengan senang sekali. Lalu setelah berhenti untuk makan, kuk kedua kerbau tersebut tertukar. Jadi yang besar pakai yang kecil, kerbau yang kecil pakai kuk yang besar. Kira-kira cocok nggak adik-adik? Kayaknya enggak ya. Pasti kalau yang kecil pakai yang besar, jadinya longgar. Gimana tuh ya? Lalu ketika kuknya tersebut dipasang tertukar, kedua kerbau tersebut menangis. Mereka menjerit. Mungkin mereka kesakitan ya, atau merasa tidak nyaman. Lalu karena petani itu sangat mencintai kedua kerbau tersebut, dia berhenti. Lalu memeriksa, apa ya yang terjadi sama kerbau-kerbauku? Kok mereka nangis? Wah, setelah petani itu melihat apa yang terjadi pada kerbau tersebut, baru deh petaninya tahu kalau kedua kuk yang terpasang di kerbau tersebut tertukar. Pantesan kerbau aku menangis. Yang kecil kebesaran, yang besar kekecilan. Pantesan mereka gak nyaman. Lalu petani itu dengan sigap langsung menukar kembali. Karena pas dilihat, yang kecil ternyata
badannya lecet. Mungkin karena tidak nyaman terlalu tergesek karena kuknya kebesaran. Begitu juga kerbau yang besar, karena pakai kuk yang kecil badannya jadi luka-luka karena sempit dan gak nyaman. Nah adik-adik, berdasarkan cerita yang tadi sudah Kadian ceritakan, Kadian ingin memberitahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk dapat menerima diri apa adanya, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Serta jangan menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Sama nih kayak cerita yang tadi, ketika si kerbau besar menggunakan kuk yang kecil, dia merasa tidak nyaman, merasa kesakitan. Karena apa? Karena itu bukan miliknya. Tuhan Yesus sudah memberikan semua kebaikan pada diri kita. Kita diberikan talenta untuk bernyanyi, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai membuat puisi. Masing-masing dari kita sudah diberikan oleh Tuhan semua karunia yang baik. Maka dari itu, kita harus bersyukur, berserah diri kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan supaya semua yang baik dalam diri kita selalu dapat kita kembangkan. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yuk. Halo, jumpa lagi di Bia Gregorius. Aktivitas kita kali ini kita akan membuat dan menempel boneka tangan seperti ini ya. Pola yang kita butuhkan 2 pola tangan, lingkaran atau bulatan putih seperti ini sebanyak 4 ya, 4 biji ya. Terus bulatan selain warna putih, boleh warna apa saja ya, sebanyak 1 buah. Dilanjutkan dengan membuat pola lingkaran kecil, lebih kecil dari yang tadi, sebanyak 4 buah. Selanjutnya kita bikin juga pola setengah lingkaran. Pola setengah lingkaran itu berasal dari lingkaran yang agak besar, kita potong menjadi 2, potong tengah-tengahnya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat pola tangan ya. Pola tangan itu caranya kita jiplakkan tangan kita di atas kertas, kemudian dipotong. Digambar dulu, baru dipotong ya. Setelah itu kita akan menempel lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil diletakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, gini ya. Tengah-tengah seperti ini. Menjadi sebuah mata. Setelah semuanya mata, tempelin. Kita tempelkan mata itu di atas pola tangan kita tadi ya. Ini caranya ya. Tempelkan pola tangan kita di sini. Nah, kita tempel. Pakai lem juga boleh. Pakai double tip juga boleh. Seperti ini. Dua-duanya sudah kita tempel ya. Balik. Dua-duanya sudah kita tempel. Setelah itu kita akan menempelkan hidung. Yang pakai hidung itu cuma salah satu dari boneka tangan ini ya, nggak usah dua-duanya, satu aja kita tempel hidungnya. Nah, kita tempel hidungnya menjadi seperti ini. Setelah hidung kalian akan menempelkan mulutnya yang bentuk dari setengah lingkaran tadi ya. Mulutnya di bawah hidung tadi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Satunya lagi kita tempel mulutnya. Seperti ini. Nah, setelah boneka tangan kita jadi, kita akan menempel di atas kertas putih. Putih. Kita tempelkan boneka tangan kita di atas kertas putih.
Dadah, seperti ini. Aduh, lepas lagi. Nih, udah jadi. Mengapa kita membuat boneka tangan? Dengan tangan kita bisa berbuat banyak, bisa berbuat apa saja untuk kebaikan. Tangan juga untuk bersyukur. Kalau kita berdoa, kita menakupkan tangan kita. Tangan itu fungsinya sangat banyak sekali. Aktivitas kali ini cukup sekian ya. Kalian bisa menghiasin di sini seperti ini. Kasih hiasan-hiasan seperti ini ya. Ya, terima kasih. Pagi adik-adik, pada hari ini Bina Iman kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kesehatan kami, perlindungan, dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, kembali kami mengucapkan terima kasih padamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak pembimbing Bina Iman Gregorius. Semoga firman yang kami dengarkan bermanfaat bagi kami semua. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan semoga kami dapat meneladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Gregorius, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Bina Iman kita sudah selesai. Bertemu kembali minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau injak hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Nah, gimana nih adik-adik setelah mendengarkan kakak-kakak Bina Iman lainnya? Pasti seru kan? Nah, kalian bisa memfoto dan mengumpulkan hasil kreativitas kalian di grup WA. Dan setelahnya kami akan mempostingnya di IG Bia. Jadi, jangan lupa diposting ya. Sampai jumpa.